Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan baca doa agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dini Rabbina syarihah wa ila hadratina al-Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain syuhada wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamullah la yumallu sama'uhu tanazzalu min wafidin wa niyadin. Tanazzalu min wafidin wa niyadin. Bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilu li qalbin dajjali wa khairati dalilu li qalbin wajati wa khairati wa ya rabbi madini bishirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa nuqati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa nuqati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal nasihin wa athabana min ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu ayyana al-kafarati wa tabi'in wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamasuki syari'ati sholihin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramin, para asatidzah, jemaah jamiah sholat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul, kita bisa duduk bersama untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu.
wajibu huwa ma yusabbu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ketika kita duduk di majelis ilmu melaksanakan suatu kewajiban, maka kita akan mendapat kebaikan atau pahala. Tapi ketika kita tidak mau duduk di majelis ilmu, gak mau menuntut ilmu, apalagi ilmu agama yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah, kok enggak, maka berdosa. Sedangkan seseorang yang beramal, seseorang yang beribadah tanpa adanya ilmu, maka ibadahnya, amalnya akan rusak. Maka hikayat pada bulan yang lalu yang kami jelaskan yang babul mayyita salah satu. Ketika mayit atau ruh sudah meninggalkan jasadnya, jasad kita namanya mayit, yang baru maka akan diikuti 3 hal. Yarji'u isnani, yang 2 kembali, wajah koma'ahu wahidun, yang 1 tetap. Apa 3 hal? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, harta bendanya, wa amaluhu, dan yang ketiga adalah amalnya. Itu saya jelaskan sudah pada bulan yang lalu. Keluarga pasti akan kembali, tidak akan mau menemani orang yang dicintainya ketika sudah masuk ke dalam liang lahat. Ketika sudah dikubur, ditutup, ya keluarganya akan kembali ke rumah. Harta bendanya, dunia yang selama ini kita terus-menerus mencari, kita tabung, kita kumpulkan, kita beli kendaraan, kita meninggal, kita masuk ke dalam liang lahat, kendaraannya kembali. Artinya yang memakai adalah ahli warisnya. Namun wajah maka tetap ma'ahu, bersama dengan mayit, amaluhu, apa itu amaluhu, amalnya. Yang tetap mendampingi mayit itu adalah amalnya. Nah, sedangkan amal itu sendiri harus ada ilmunya. Setiap kebaikan yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu akan rusak. Sholat, tidak tahu ilmunya, rusak sholat kita. Puasa, tidak tahu ilmunya, rusak amal ibadah puasa kita. Haji, umroh, tidak ada ilmunya, rusak. Nah, wa amaluhu wajabo ma'ahu amaluhu, yang tetap mendampingi mayit itu adalah amalnya, amal yang didasari dengan ilmu. Tanpa adanya ilmu, maka amal itu sendiri akan rusak. Oleh karenanya, bersyukur pada malam hari ini kita yang masih diberikan nafas oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, kita menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, karena ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Sholawat ma'asalam, semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil kiamat. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pertemuan yang lalu, wal umroh qasirun wa fil amali taksiru wa nakida basiru wal ajala qaribu wa safaru ba'idu wa ta'ata hiya azadu. Taat
kita kepada Allah itu wajib. Karena ketaatan kita itu menjadi bekal untuk diri kita. Kita semua manusia berharap agar hidupnya bahagia. Dan semua orang menyadari yang bisa memberikan kebahagiaan adalah Allah. Kita semuanya hidup pengen berkecukupan dalam keadaan tenang dengan keluarga. Yang bisa mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita adalah Allah. Kalau semuanya yang bisa hanya Allah, maka kata Allah, innani anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya kalau Allah menyerukan tidak ada Tuhan kecuali aku, yang menjadikan sesuatu di dalam kehidupan kita itu Allah. Rezeki kita yang mengatur Allah. Maka kita wajib senantiasa taat kepada Allah. Malam ini kita memasuki malam 21 bulan Dzulhijjah. Hikmah apa sih yang kita ambil di dalam bulan Dzulhijjah ini? Kalau kita lihat ayat yang sering dibaca, inna a'tayna al-kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tayna al-kautsar, telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Kalau Allah mengingatkan kita, menyampaikan kepada kita, aku Tuhanmu yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Itu pengingat agar kita itu jangan sampai lupa kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Diingatkan tapi kita yang gak mau ingat. Dengan ribuan dan jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib kita itu selalu ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Kalau enggak ingat kita kepada Allah, berat menjadi hamba yang kelanjutannya fasoli maka sholatlah. Berat bagi orang yang tidak ingat Allah. Berat duduk di majelis ilmu bagi orang-orang yang tidak pernah ingat Allah. Siapa orang-orang yang mau mengingat Allah? Dialah orang-orang yang di hatinya ada keimanan. Jadidu imanku kata Rasul. Perbaharui imanmu. Kaifa nujadidu imanana, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Kata para sahabat. Kata Rasulullah, akhiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Rasul menyeru kepada umatnya agar memperbaharui umat itu imannya dengan selalu ingat kepada Allah. Maka inna a'tayna al-kautsar, orang yang ingat terus kepada Sang Maha Pemberi nikmat yaitu Allah, maka imannya akan bertambah. Semakin tambah imannya, maka dia akan semakin senang menyadari ataupun senang muhasabah diri. Kita pengen hidup bahagia, kok ternyata lebih banyak rasa khawatirnya daripada rasa bahagia. Orang yang beriman muhasabah diri.
yang ada kekhawatiran. Saya pengen hidup tenang kok yang ada ketakutan. Akhirnya apa? Dia senang muhasabah diri, mencari kekurangan yang ada di dalam dirinya. Semakin kita senang muhasabah diri, mencari penyebab kenapa kita khawatir, kenapa kita takut, padahal kita ingin hidup bahagia. Semakin kita senang muhasabah diri, maka kita akan tahu penyakit yang ada di dalam diri kita. Apa penyakitnya? Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita yang sering lalai dan lupa kepada Allah. Nabi Adam khawatir, takut ketika dikeluarkan dari surga, ada di dunia muhasabah. Kok khawatir, takut, gemetar? Muhasabah diri, beliau mampu. Ya Allah, saya kok dolim terhadap diri saya sendiri. Maka saya mohon ampunan kepadamu ya Allah. Dan saya minta kami ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan Engkau tidak menyayangi kami, maka kami tergolong orang-orang yang rugi. Artinya apa? Menyadari ketakutan dan kekhawatiran, kata Nabi Adam, itu adalah kesalahan saya sendiri. Saya dolim terhadap diri sendiri. Ini kalau manusia mau ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Inna a'tayna al-kautsar. Disuruh ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Setelah kita terus-menerus ingat kepada Allah, kita bertambah imannya. Fasolli, maka sholatlah. Senang menjalankan sholat, senang sholat berjamaah, senang menuntut ilmu, senang menjaga tali silaturahim. Ini luar ta'ata ya azadu, taat itu adalah bekal. Bagaimana caranya kita itu taat kepada Tuhan kita? Latih hati kita agar hati kita selalu ingat kepada Allah. Makanya kata Allah, ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, ulaika ala hudamir rabbihim, mereka itu yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Siapa mereka yang dimaksudkan oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka mendapatkan kebahagiaan? Dialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Secara dulu sudah kami jelaskan. Hanya tawadu. Kenapa tawadu? Ya kita hidup di dunia nggak pantas sombong. Kalau kita sombong, dibenci sama Allah. Karena semua adalah titipan dari Allah. Pokoknya qanaah al-qanaatu bima fil yadi. Hidupnya harus senantiasa menerima dengan apa yang Allah tetapkan, dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau menerima, maka dia tergolong orang yang bertakwa, enggak malu, enggak takut, tidak khawatir. Jadi selalu menerima apa yang Allah datangkan. Waunya waro, berhati-hati mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat.
yakni adalah yakin. Itu Allah itu sudah memberikan petunjuk. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka kita harus bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada Allah dan yang Maha Gaib. Bagaimana kita bisa beriman orang gaib? Setiap rasa yang ada di dalam hati kita, rasa iri, rasa dengki, itu tidak kelihatan. Yang merasakan adalah diri kita. Ketika rasa khawatir datang, yang rasa itu kita rasakan tapi wujudnya tidak ada, coba kita itu muhasabah. Artinya muhasabah diri, apa penyebabnya? Ini sesuatu yang gaib juga. Semakin kita senang muhasabah diri, semakin kita senang masuk ke dalam diri, nanti kita memahami apa penyebab rasa khawatir ini. Semakin kita senang muhasabah diri, kita tahu akan kekurangan yang ada di dalam diri. Lama-kelamaan kita akan mengenal diri. Setelah kita mengenal diri, kata Rasul, man arofa tansahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Ini sangat penting. Baru nanti setelah beriman kepada Allah, senang kemudian kita itu menjalankan perintahnya. Wa yuqimuna sholata, senang menjalankan perintah Allah di antara sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, senang kita itu membelanjakan harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kemudian kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran itu sudah menjelaskan semuanya. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita tahu apa yang bisa memberikan kebahagiaan Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Kita butuh sekali sesuatu yang bisa mewujudkan kebutuhan kita adalah Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Ini watto'ata hiya azadu. Itu orang-orang yang bahagia. Tapi kalau kita selalu mengeluh, kita selalu khawatir, kita selalu takut, coba muhasabah diri. Pasti ada kesalahan yang ada di dalam diri kita. Seperti Nabiullah Adam alaihissalam. Fasolli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Kalau kita selalu ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat, kita senang menjalankan perintah Allah, di antaranya sholat. Nanti ketika kita sholat benar-benar niatnya karena Allah. Disinilah pentingnya fa'budni, beribadahlah kamu kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku, untuk ingat Allah kembali. Kalau kita tidak taat sama Allah, terus kita khawatir nanti hari esok, khawatir anak kita sekolah lulus di sini mau dilanjutin, di sini nggak diterima, bingung. Terus yang ada ketakutan dan kekhawatiran. Maka di sini watto'ata hiya azadu, sesungguhnya taat itu bekal untuk diri kita. Amal yang baik yang didasari dengan ilmu niatnya karena Allah dan yang Maha Baik, itu yang nanti mendampingi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Fala Buddha minha, setelah fasolli di rabbika, dirikan sholat, wanha, berkurban di sini.
mendekatkan diri kepada Allah. Siapa orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah, dialah orang-orang yang memahami makna inna a'tainakal kautsar. Diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan kesehatan, diberikan semua dari Allah. Kita ingat kemudian kepada Sang Maha Pemberi nikmat, maka kita akan tergerak jiwanya ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ayat yang ketiganya, ayat yang dilarang untuk kita amalkan, kita lakukan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, huwa dialah al-abtar, orang yang terputus. Artinya kita manusia yang masih diberikan akal sehat oleh Allah, diberikan kesehatan oleh yang maha sehat. Tidak boleh kita itu mempunyai penyakit hati benci dengan saudara kita, sehingga terputus tali silaturahmi kita. Kalau kita pernah merasa dendam, merasa benci dengan tetangga, dengan saudara, kita nggak bisa memaafkan, maka kita akan terputus dari kasih sayang Allah. Artinya di ayat ketiga ini, bersihkan hati kita, hilangkan penyakit-penyakit hati supaya kita disayang oleh Allah. Kalau kita menyayangi makhluk-makhluknya Allah. Enak hidup itu sebenarnya kita hidup dihidupkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Untuk apa kita ibadah kepada Allah? Agar jiwa kita, hati kita tenang dan bahagia. Ustaz, saya beribadah terus, rajin sholat, saya ibadah terus, rajin beramal, kok masih belum tenang, kok masih belum tentram. Kembali muhasabah diri, mungkin ibadahnya belum karena Allah. Ini hikmah bulan Dzulhijjah itu agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Apa syukur itu? Orang yang selalu ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat, sampai tumbuh rasa cinta di dalam hati kita. Kalau kita ingat terus sama Allah, sampai cinta kita sama Allah. Kalau manusia sudah cinta sama Allah, apapun yang didatangkan oleh Allah kepada kita, yang mendatangkan Allah dan yang maha kita cintai, senang dengan kehendak Allah. Tidak akan mengeluh orang yang cinta sama Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu tidak mengeluh. Tapi kalau kita lalu dengan kehendak Allah, berarti diri kita belum mahabbah kepada Allah. Nah, setelah ada rasa cinta kita kepada Allah, apapun yang Allah datangkan dalam hidup kita, kita nggak lalu, kita selalu menerima, kita selalu bahagia dengan kehendaknya. Maka kalau sudah cinta sama Allah, dia akan menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dia gunakan untuk taat kepada Allah. Untuk taat, hartanya dia gunakan untuk taat, kesehatannya dia gunakan untuk taat. Jadi niatnya nanti ibadah terus kepada Allah. Inilah Allah menciptakan manusia, dan tidak lain adalah untuk ibadah. Tapi ibadah yang didasari dengan ilmu. Tanpa ada ilmu, rusak ibadah kita. Sholat, dia rusak ada ilmu. Gak ngerti mandi junub,
asal-asalan kemana-mana bawa hadas besar, kita wudhu sholat, akhirnya nggak sah karena membawa hadas besar. Ini pentingnya ilmu, karena yang dibawa oleh kita ketika meninggal dunia adalah amal yang didasari dengan ilmu. Kalau Buddha maka orang kena orang atau pasti harus, kata Imam Al-Ghazali, kalau Buddha maka harus minha saking to'at. Manusia itu harus taat sama Allah. Kalau kita tidak taat sama Allah, tersiksa batin kita, takut terus hatinya, khawatir terus hidupnya, putus asa terus batinnya. Kenapa? Karena tidak taat, sehingga dia tidak mau menerima ketetapan dari Allah. Kita hidup yang menghidupkan Allah, rezeki kita dari Allah, yang mencukupi kebutuhan kita adalah semua yang terjadi dalam hidup kita atas kehendak. Kalau semua atas kehendak Allah, masihkah kita perlu dan khawatir? Simpel itu. Cuma terkadang pikiran kita, alam bawah sadar kita itu tertutup oleh hawa nafsu, sehingga pola pikir mindset kita selalu buruk, baik buruk dengan ketetapan Allah, sehingga dia tidak menerima. Ini menjadi penyebab takutnya batin dan tidak mau menerima kehendak Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, para Buddha maka wajib harus minha, manusia itu taat sama Allah, nurut sama Allah, biar tidak khawatir, biar tidak takut, jiwanya akan selalu tenang. Ini sangat penting kita bertauhid sama Allah. Paman dofaro, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, benar-benar dari hati yang paling dalam. Kewajiban kita terus berusaha untuk taat sama Allah, untuk selalu ingat sama Allah, sungguh-sungguh, agar menjadi hamba yang jadi itu iman aku, terus diperbaharui imannya. Dia dengan taat, barang siapa yang sungguh-sungguh dengan taat sama Allah, nanti menyadari wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Oh, saya diberikan kekayaan, ini ujian dari Allah, ini titipan dari Allah. Maka ujian atau titipan harta benda ini aku jalankan di jalan Allah, zakatnya dikeluarkan, infak sedekahnya jalan. Semakin kita senang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, nanti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Kita melakukan kebaikan, Allah dan yang maha baik itu maha melihat. Ketika hati kita niatnya karena Allah melakukan satu kebaikan, maka kebaikan ini akan berlipat ganda kembali kepada diri kita masing-masing. In aksantu li anfusikum. Apabila kalian semua, kita semua melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu masing-masing. Jadi saudara, tidak akan kurang rezeki kita. Rajin zikir, ingat terus sama Allah, gak rugi, makin tenang batin kita.
rajin baca Al-Quran, terus istiqomah, akan semakin tenang jiwa kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kata Allah, asantum yang positif kembali kepada diri kita. Dan sebaliknya, ketika seseorang berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Hidup punya sifat diri. Gak ada yang tahu diri kita sama Allah. Ketika muncul sifat diri dalam hati kita, sifat diri baik apa tidak? Baik apa enggak? Enggak baik. Maka orang-orang yang punya sifat diri akan tersiksa. Kembali kepada diri kita. Punya sifat rasul, punya sifat dengki, punya sifat takabur, ini enggak baik. Kembali kepada diri kita. Kok kita enggak mau membersihkan penyakit-penyakit ini, maka akan semakin tersiksa jiwa kita. Maka batas kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, fala Buddha, maka orang-orang harus wajib dia manusia itu taat kepada Tuhannya kalau ingin hidupnya tenang dan bahagia. Kembali kepada diri kita masing-masing. Sadarkah sih kita itu hidup dengan bahagia yang bisa memberikan kebahagiaan Allah? Kenapa kita tidak mau mendekat sama Allah? Kenapa kita tidak mau ingat Allah? Sampai tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Ciri orang yang tertanam rasa cinta kepada Allah, ketika dia melakukan sesuatu, dia punya keinginannya tidak tercapai, kok berbeda dengan apa yang Allah inginkan, kok hatinya tenang, malah senang. Ini semua adalah atas kehendak dari Allah. Kok saya berumah tangga terus-menerus begini? Oh, ini bukan keinginanku. Aku ingin berumah tangga tenang, tentram dan bahagia. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa. Kok malah berantakan begini? Ini bukan keinginanku, tapi ini adalah keinginan Tuhanku. Kalau ini keinginan Tuhanku, kewajibanku adalah tenang dan bahagia dengan apa yang Allah kehendaki. Enak itu begitu. Tapi kadang-kadang nafsunya kita itu yang terus-menerus kita ikuti. Wajib kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tidak melakukan kewajiban taat dengan apa yang Allah perintahkan, hati akan kembali sesuatu yang kita lakukan kembali kepada diri kita masing-masing. Fala Buddha minha, paman domarobiha, maka barang siapa yang sungguh-sungguh biha dengan taat. Kok saya gak bisa taat terus-menerus istiqomah sama Allah? Gak bisa saya mengamalkan ayat innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kok sulit muhasabah diri? Untuk apa sih pentingnya kita menghisab diri sendiri? Agar kalau kita mengetahui kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam diri kita, sedikit demi sedikit kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya Rasulullah itu penting, kata Rasulullah, jihad melawan musuh yang nyata, perang dengan itu nyata. Tapi yang sulit jihad paling besar adalah memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Rojaku min jihadil asghar illa jihadil akbar. Perang Badar, perang yang lainnya semua kecil. Kita kembali dari perang yang kecil, tapi kita akan menghadapi perang yang besar. Apa itu ya Rasul? Memerangi
musuh yang ada di dalam diri masing-masing. Makanya Rasulullah sendiri sering berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Allah dan yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dini, kuatkan, kokohkan, teguhkan hati kami agar selalu berada di jalanmu, agar selalu berada di dalam agamamu. Karena yang membolak-balikan hati manusia secara hakikat adalah Allah. Rasulullah sering doa itu, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Kita sudah berusaha jihad mengendalikan hawa nafsu, sudah istiqomah, akan terlena kembali dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita jangan lupa kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Faman dzafara biha, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh dengan taat. Artinya orang yang sungguh-sungguh itu kembali ke dalam diri. Apa penyebab kita itu gak mau taat sama Allah? Apa penyebab kita gak mau duduk di majelis ilmu? Apa penyebab kita itu khawatir dengan urusan dunia? Apa penyebab kita kok takut dengan takdir Allah? Ada di dalam diri. Apa salah satunya? Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Faman dzafara biha, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh biha dengan taat. Jadi sungguh-sungguh muhasabahnya. Apa sih penyebabnya? Kok khawatir? Apa sih penyebabnya? Kok takut? Apa penyebabnya? Kok putus asa? Apa penyebabnya? Kok gak nerima? Yang tahu nanti diri kita. Kalau kita senang muhasabah diri, kenapa Rasul menyampaikan akhirnya qaul la ilaha illallah? Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah supaya hati kita tidak menduakan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar akan masalah-masalah kita illallah, kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bisa mengangkat derajat anak keturunan kita nanti illallah, kecuali hanya ini Allah. Maka fajar wasaidah ambadal hadithi wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Faman dzafara biha. Semoga kita selalu diberikan nikmat istiqomah beriman sama Allah. Amin. Istiqomah selalu taat kepada Allah, agar kita semakin tambah usia, semakin dekat ajal kita semakin rajin ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'il karim wa ala Muhammad wa sallim alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan rabbina ma'amrika masyidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lati adrini ya Rasulullah. Allahumma ja'alna saburan wa ja'alna saburan wa ja'alna min aini nasi kabiran. Allahumma ja'alna wabil khusus bihadzal majlis ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Quran wa min ahli
ahli ibadah, wa min ahli dzikir, wa min ahli shadaqah, wa min ahli sholat, wa min ahli silaturahim, wa min ahli istiqomah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa khuluqan hasanan. Ya alimam ma fi sudur akhrijna ya Allah min dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami berapa minta mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.